Dan sungguh kata Allah, aku telah wahyukan, aku telah syariatkan kepadamu ya Muhammad, dan juga aku telah wahyukan, telah syariatkan kepada orang-orang sebelum engkau, maksudnya para rasul sebelum Nabi Muhammad. La in asyrakta, sungguh jika engkau Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, seluruh amal solehmu sia-sia dan batal. Ketika dia misal saja ahlus sholat, sholatnya nggak diterima. Misal dia ahlus saum, ya, juga tidak diterima. Atau mungkin saja dia sudah pernah haji, walaupun mungkin berulang-ulang, ataupun umrah, karena dia melakukan syirkun akbar, juga tidak akan diterima amalan itu. Kemudian pelaku syirkun akbar dihukumi riddah anil millah, batal keislamannya, dihukumi kafir atau kufur, keluar dari Islam. Maka syarat diterimanya amal yang pertama di atas tauhid, ikhlas. Nih, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ittiba'un nabi, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Dan kemudian ketika dibangun di atas ilmu, di atas diri. Yaumul haqq, faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Inna andarnakum 'adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Barakallahu fikum jami'a. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah semata Jalla Jalaluh, yang sebab nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan saleh. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana kita masih bisa belajar ta'lim, talabul ilm. Dan itulah perkara-perkara penting, dan di antara kesungguhan jihad kita di jalan Allah, maka kita senantiasa berusaha untuk belajar. Karena orang-orang yang mereka
belajar menuntut ilmu minal kitab wa sunnah, maka dinilai sebagaimana orang-orang yang berjalan atau yang mereka menempuh jalan fi sabilillah. Barakallahu fikum. Sebagaimana pembahasan kita adalah lawan tauhid adalah asyirik. Syirik adalah menyamakan Allah Tabaraka wa Ta'ala atau menyerupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal yang itu adalah hak Allah, sehingga mereka menguranginya dan menyamakannya selain Allah dengan Allah, atau memalingkan dari di antara macam-macam ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah asyirik. Dengan kata lain, seperti orang yang menduakan Allah, maka jelas ini adalah perkara yang tidak pantas, sebuah perbuatan yang keji dan kezaliman yang amat besar. Kemudian para ulama membagi tentang macam-macam syirik. Yang pertama adalah macam asyirkul akbar, syirik besar, di mana syirik besar ini adalah masuk di dalam firman Allah sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 116. La yaghfiruhullah atau la maghfiratan liman lam yatub minhu. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut jika dia tidak bertaubat dari dosa tersebut sampai dia mati. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yaqbalu ma'ahu amalan salihah. Tidak akan diterima amal-amal pelaku syirik akbar, amalan-amalan soleh dia, yang intinya seluruh amal-amal soleh dia sia-sia, batal, lebur. Ketika dia misal saja ahlus sholat, sholatnya nggak diterima. Misal dia ahlus saum, ya, juga tidak diterima. Atau mungkin saja dia sudah pernah haji, walaupun mungkin berulang-ulang, ataupun umrah, karena dia melakukan syirkun akbar, juga tidak akan diterima amalan itu. Kemudian pelaku syirkun akbar dihukumi riddah anil millah, batal keislamannya, dihukumi kafir atau kufur, keluar dari Islam. Dan yang keempat, maka haram baginya surga dan dia kekal di neraka. Sebagaimana disebutkan, syirkul akbar itu seperti orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih selain Allah. Orang yang bernazar pula untuk selain Allah, atau dia berdoa kepada selain Allah, atau pula dia meminta bantuan pertolongan kepada selain Allah, yang disebut dengan istighatsah. Ketika dia ingin mengalahkan musuhnya, ketika dia ingin menang dalam peperangan, ketika dia ingin selamat dari musibah, tapi dia minta tolongnya, bantuan itu, pertolongan itu, keselamatan itu kepada selain Allah, maka termasuk jatuh pada syirkun akbar. Sebagaimana orang misalkan minta bantuan, minta tolong kepada berhala-berhala, atau kepada patung-patung, atau kepada orang-orang yang disebut dengan para wali, atau pula disebut orang-orang soleh, mungkin di kalangan para kiai, ya, walaupun masih hidup. Kalau dia minta tolong kepada dia keselamatan, maka jelas
itu terjatuh syirkun akbar. Ya, dan terkhusus tadi dia minta tolong, minta bantuan tadi kepada para wali, orang-orang soleh yang sudah meninggal atau pula masih hidup, dengan dia berdalil bahwa dia melakukan seperti itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, dan ini adalah pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan akidahnya yang dipahami oleh orang-orang pemahaman filsafat atau mungkin ahlul kalam, karena dia meyakini bahwa macam tauhid hanya satu saja, itulah tauhid rububiyah. Sehingga mereka orang-orang yang datang ke kubur-kubur, dianggap kuburan orang soleh, para wali, kemudian dia tawasul, meminta ini, meminta itu, mereka tidak anggap syirik. Maka itu pemahaman yang menyelisih dalil Quran dan Sunnah. Maka macam yang seperti ini, dari kesyirikan dia lakukan, dari bentuk dia menyembelih, mungkin menyembelih untuk wali, ya, untuk orang-orang soleh, atau mungkin dia bernazar juga demikian, berdoa kepada dia, minta bantuan kepada dia, maka ini macam syirik yang akan memiliki konsekuensi kufrun, ya, kemudian apa? Keluar dari agama ini, dan tidak akan diterima seluruh amal-amal dia, dan pelakunya kekal di neraka apabila dia mati dalam keadaan di atas kesyirikan tersebut. Sebagaimana dalil hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dan dia pernah berdoa meminta kepada selain Allah, dan itu menjadi tandingan Allah, maka kata Rasulullah dakhalan nar. Maka sesungguhnya syirik sebesar-besar dosa secara mutlak, dan tadi tidak akan diampuni dosa-dosa dia jika dia mati dan belum sempat bertaubat selama-lamanya. Dalilnya An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni, ya, siapapun yang menyekutukannya, tapi Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan, ya, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan kepada Allah, maka sungguh dia telah tersesat pada kesesatan yang amat jauh. Dalil yang lain, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Al-Maidah ayat 72. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh Allah haramkan dia surga. Berarti tempat dia halal baginya neraka. Haram surga, maka berarti apa? Halalnya ya neraka tempat dia. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, siapa? Al-musyrikin, orang yang menyekutukan Allah syirkun akbar, min ansar, dari penolong siapapun, penolong sedikit. Dan Allah berfirman menjelaskan orang-orang yang menyekutukannya, Allah tidak akan terima amal dia. Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna, dan kata Allah, kami nanti akan hadirkan, kami akan datangkan, ila ma 'amilu min 'amal, ya, kami akan hadirkan, kami akan datangkan kepada apa yang mereka telah perbuat, mereka apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan mereka. Ya. Tapi
amalan-amalan yang Allah datangkan, amalan-amalan yang Allah itu berikan, faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan amal-amal soleh dia, amal-amal ibadah dia seperti apa? Debu yang berterbangan, yang diterpa oleh angin yang dahsyat. Nih, ya. Demikian pula ditambahkan di dalam surah Al-Maidah. Sebenarnya ini Al-Maidah ya, yang ayat sebelumnya. Karena ayat sebelumnya itu Allah mengkisahkan kaum manusia yang disebut dengan Nasara, di mana mereka menyatakan Isa ibnu Maryam. Allah katakan bahwa mereka kafir. Dan kafirnya ini kafir besar. Ya, tidak dianggap Islam. Karena ada namanya kufur asghar. Dan nanti akan ada pembahasan khusus yang disebut kadang dengan kufrun duna kufrin. Ya. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi. Ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sungguh telah kafir. Jangan ragu. Kalau sampai orang yang dia ragu mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah, atau bahkan membenarkan pendapat orang kafir tersebut, sepakat dan setuju, maka dia kafir, batal Islamnya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu, yaitu Al-Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Subhanallah. Dan telah berkata Al-Masih ibnu Maryam, anak laki-laki bernama Isa, wahai Bani Israel, karena memang Isa ibnu Maryam ini adalah di antara Nabi Rasul yang Allah utus di tengah-tengah kaum Bani Israel. Dan dia keluarga Israel. Maka disebut Bani Israel, keturunan Israel. Karena Israel diambil dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan bahkan Nabi Rasul terakhir Isa ibnu Maryam. Ya. Dan Bani Israel keturunan Ya'qub, Ya'qub dari keturunan Ibrahim. Sementara Isa ibnu Maryam menyatakan, wahai Bani Israel, wa'budullah rabbi, sembahlah kalian, ibadahilah oleh kalian Allah. Allah itu Rabbku. Isa mengatakan demikian. Wa rabbakum, dan Rabb kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, berarti ini bentuk apa? Kenapa mereka dikatakan kafir, yakni Nasara? Ya, karena memang mereka mengatakan bahwa Allah itu masih ibnu Maryam, atau Isa ibnu Maryam Allah. Allah juga Isa ibnu Maryam. Maka dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia yang mestinya Isa ibnu Maryam adalah manusia. Dia manusia, bukan Tuhan. Ya. Dan dia itu memang diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari seorang ibu yang namanya Maryam bintu Imran, tanpa perantara bapak. Dan itu kekuasaan Allah. Dan memang dia diutus menjadi nabi dan rasul untuk mereka. Sehingga Isa bin Maryam manusia. Ya. Dan nanti Allah akan buktikan ketika nanti sebagai tanda-tanda kiamatul kubra, maka dia akan diturunkan Allah. Ya. Dan dialah yang akan membunuh Dajjal, yang menghancurkan salib-salib, yang diyakini salib itu adalah Isa bin Maryam. Dan itu salah besar, salah semua. Sementara Isa ibnu Maryam itu diangkat oleh Allah ke langit. Mereka juga percaya, ya kan, tentang diangkatnya Isa ibnu Maryam. Tapi kenapa mereka mengatakan
bahwa innallaha wal masih ibnu Maryam. Berarti dia menyamakan makhluk dengan Allah, mensejajarkan manusia ciptaan Allah dengan Allah. Jelas-jelas itu syirkun akbar dari makna asyirik. Sesungguhnya barang siapa yang mengutuhkan kepada Allah, barang siapa yang syirik kepada Allah, menyamakan dari makhluk dengan Allah. Manusia ciptaan Allah dijadikan Tuhan, maka sungguh Allah haramkan dia surga, tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi orang yang menyekutukan Allah, orang yang zalim, dari penolong. Bahkan Allah pula ingatkan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad, walaupun dia Rasul, nggak ada jaminan keselamatan dalam arti amalnya dia akan diterima oleh Allah kalau dia menyekutukan Allah. Demikian pula para nabi dan rasul, termasuk kita sebagai umat Muhammad, di mana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kata Allah, aku telah wahyukan, aku telah syariatkan kepadamu ya Muhammad, dan juga aku telah wahyukan, telah syariatkan kepada orang-orang sebelum engkau, maksudnya para rasul sebelum Nabi Muhammad. La in asyrakta, sungguh jika engkau Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, seluruh amal solehmu sia-sia dan batal. Coba. Maka syarat diterimanya amal yang pertama di atas tauhid, ikhlas. Nih, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ittiba'un nabi, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Dan kemudian ketika dibangun di atas ilmu, di atas diri. Ya, sungguh amalmu ya Muhammad, kalau engkau menyekutukan Allah, sia-sia, batal. Maka ibarat orang yang melihat atau ibarat fata morgana. Artinya apa? Ketika dia berjalan di tengah-tengah terik matahari, di depan seakan-akan ada air, ternyata tidak ada air. Sama, seakan-akan dia orang-orang yang ahlul ibadah, ahlus salah, ahlus siyam, ahlus sadaqah, ahlul haji wal umrah. Ya, Masya Allah pahalanya kan? Karena dia menyekutukan Allah, dia pernah syirik kepada Allah, maka tidak ada nilai di hadapan Allah. Semua sia-sia. Dan sungguh benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi. Rugi tanpa batas. Kalau dia di dunia sudah belajar tauhid, dia sudah hijrah, sudah tahu, ya alhamdulillah dia selamat. Ya? Dia selamat. Dia membangun kembali amal-amal soleh dia di atas iman, di atas tauhid. Dia selamatkan dari dan dia bersihkan dari kesyirikan. Dan ditambahkan dalam surat Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Dan seandainya mereka telah menyekutukan Allah, sungguh telah batal dari mereka seluruh apa yang mereka telah amalkan dari amalan kebaikan. Nih, ini dalil-dalil menjelaskan tentang apa tadi? Syirkun akbar. Kalau tadi dalam surat Al-Furqan, maka ketika Allah hadirkan amal-amal itu, maka Allah jadikan ibarat apa? Debu yang berterbangan karena diterpa angin yang kuat atau yang keras. Nah, sekarang rincian di antara macam-macam syirkun akbar. Ya, macam-macam syirkun akbar. Disebutkan seseorang itu bisa jatuh kepada syirkun akbar. Yang pertama apa? Syirkud dakwah atau syirkud doa. Ya, ini wa huwa du'aun ghairullah minal anbiya wal awliya li talabir rizqi aw shifa'il marad,
yaitu dia berdoa. Doa kita tahu meminta, memohon, menyeru ya kepada selain Allah. Apakah dia mungkin para nabi, para rasul, misal karena akidahnya fasidah, batilah, akidahnya rusak, ketika dia umroh datang ke kuburan Nabi ketika di Madinah, sehingga dia berdoa, ya Rasul, ya Muhammad, ya misalkan, ya Allah, ya Rasul, ya Nabi Muhammad, ya sembuhkan penyakitku, selamatkan aku, misal, maka jatuh syirik. Kalau kita mau tanya, Nabi Muhammad bisa menyelamatkan atau tidak? Gak bisa. Nabi Muhammad bisa menyembuhkan atau tidak? Gak bisa. Hatta dokter saja juga gak bisa menyembuhkan. Ketika kita datang ke dokter, itu sebagai sebab yang disyariatkan. Tidak boleh kemudian kita justru bergantung kepada dokter yang menyembuhkan. Tetap menyembuhkan adalah Allah. Seperti perkataan Nabiullah Ibrahim, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkanku. Dokter hanya membantu karena memang keahlian ilmu yang ada pada dia mengenali tentang jenis-jenis penyakit. Tapi dokter pun tidak boleh melampaui apa yang di luar kemampuan dia. Maka dokter pun ada kekurangan dan kelebihan. Ada pula yang spesialis, ada pula yang dokter umum. Dokter jantung tidak boleh nangani dokter paru-paru karena keterbatasan. Ya, maka di sini, nah, maka dia pula datang mungkin kepada wali-wali. Seperti yang sudah dikenal, ada kalau di Jawa dikenal Wali Songo, kalau di Bali Wali Pitu, di Lombok Wali berapa ya? Tidak ngerti saya. Meminta rezeki, meminta kesembuhan, jadi itu. Nah, maka Allah berfirman sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 106. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Dan jangan sekali-kali kamu itu menyeru berdoa kepada selain Allah. Orang-orang yang kalian mintai, orang yang kalian seru, kalian minta rezeki, minta kesembuhan, minta keselamatan, itu tidak bisa memberi manfaat sedikit pun kepadamu dan memberikan bahaya sedikit pun kepadamu. Maka jika engkau tetap saja melakukannya, maka sungguh engkau berarti menjadi orang yang zalim, al-musyrikina billah, yang orang-orang menyekutukan Allah. Man mata wa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara dia pernah berdoa meminta kepada selain Allah sebagai tandingan, berarti masuk ke dalam neraka. Demikian pula disebutkan sebuah kisah dalam Al-Quran, surah Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka tadinya posisi ada di atas kapal laut, ketika badai yang luar biasa, bagaimana kira-kira kalau kita ketika ada di atas kapal laut sementara badai lagi menerpa, gimana kira-kira? Rasa takut yang luar biasa. Kepada siapa kita mau minta selamat? Nahkoda? Gak mungkin, ya kan? Maka mereka berdoa kepada Allah ikhlas, tulus. Ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku, gitu kan? Ingat dia sama Rabbnya. Falamma najjahum minal barri, maka adapun setelah kemudian apa?
mereka diselamatkan sampai bisa berlabuh sampai ke darat, idahum yusyrikun, kemudian mereka tiba-tiba kembali menyekutukan Allah, lupa kalau Allah sudah menyelamatkannya. Atau mau teriak-teriak, weh Nyi Lolo Kidul, Nyi Lolo Kidul, enggak. Ada mana ada Nyi Lolo Kidul, apa? Lolo Kidul enggak ada. Atau Nyi Blorong apa gitu. Enggak ada. Atau siapa lagi? Ya. Katanya gitu, kebetulan kalau itu pantai selatan, Roro Kidul ya. Roro itu padahal panggilan apa namanya untuk perempuan. Kalau masih ada keturunan raja, kalau laki Raden, kalau perempuan Roro. Ada Roro Jonggrang, ya enggak? Ada Roro Mentut, salah kulihat. Iya, panggilan keistimewaan secara nasab yang di raja-raja Jawa itu begitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kita pun juga demikian, jangan begitu. Jadi ketika kita sakit, Masya Allah ingat sama Allah, tapi ketika sembuh lupa lagi menyekutukan Allah. Nah, kemudian bisa diperhatikan pula bahwa ketika orang itu berdoa kepada selain Allah, dia minta selain Allah, jadi orang sudah mati, atau orang yang gaib. Orang gaib itu begini, ya. Jadi orang yang masih hidup, tapi tidak di depan kita, tidak bersama dengan kita, tapi meminta kesembuhan, minta keselamatan kepada mereka. Ini termasuk terjatuh syirik. Mereka nggak punya kekuatan apapun. Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dan orang-orang yang dia meminta berdoa kepada selain Allah, dari selain Allah, orang-orang yang mereka mintai selain Allah tadi, siapapun dia, para nabi dan yang lainnya. Mungkin ada orang-orang dianggap bos, dongdeng, sakti, bos, apa begitu. Ma yamlikuna min qitmir. Dia tidak punya kemampuan, kekuatan, walaupun mungkin sehalus kulit ari. Tak. Jika engkau pun berdoa kepada mereka karena sudah mati, karena jauh, la yasma'u du'aakum, tidak akan mendengar seruan panggilan doamu. Seandainya pun mereka pun mendengar, loh coba kurang apa sekarang? Allah sampai begitu, dibantah terus, diingatkan terus sama Allah. Mungkin orang bantah, ya dia dengar kok, misalkan begitu ya. Nah, kalau orang udah mati, dengar apa enggak? Kalau dengar antum yang takut nanti. Datang kepada orang yang soleh sudah mati, bisa jadi bapak ibu antum. Mungkin kita lagi ya ada masalah besar keluarga atau mungkin masalah bisnis, ya enggak? Oh, ibu kita, mama kita sudah mati. Mungkin saja tanpa rasa karena akidah kita ini lemah, kita tidak tahu bahwa itu kesyirikan, datang kita ke kuburan ibu kita. Ya teriak-teriak, "Oh, mama, bantu aku mama," begini begitu. Kalau dengar gimana kira-kira? Nyaut, "Iya nak," wah antum yang kabur. Iya, nggak mungkin lah, alamnya sudah beda. Ya, andai kata pula dia mendengar, tidak akan mungkin bisa memperkenankan, tidak akan mungkin mengabulkan apa yang kalian minta. Dan nanti di hari kiamat dia akan mengingkari kesyirikan antum, jadikan dia sebagai sekutu-sekutu Allah. Dia nggak mau, nggak terima. Hatta Rasulullah SAW juga demikian.
Atau mungkin para wali-wali yang antum anggap itu wali, dia pun akan juga berpasti jika kemudian dia waktu dia meninggal di atas tauhid, di atas sunnah. Yakin. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan dia pula tidak akan bisa mengkhabarkan kepadamu berita-berita apapun seperti Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nih, ya, syirkun akbar. Yang pertama tadi. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, Masya Allah, sampai Allah itu kisahkan dengan begitu panjang, sampai supaya kita ini masuk akal, kita gunakan akal kita. Ya, orang yang berdoa kepada selain Allah, orang yang meminta kepada selain Allah, walaupun para nabi, para wali yang sudah mati, coba perhatikan Allah berikan tamsil dalam surah Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba. Lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lah. Wa in yaslubhum adh-dhubabu syai'an la yastanqidhuhu min du'ufa at-talib wal matlub. Wahai manusia, telah dibuat sebuah perumpamaan oleh Allah. Perumpamaan apa itu? Supaya kalian mendengarnya, supaya kalian memperhatikannya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berdoa meminta kepada selain Allah, tadi saya sebutkan para nabi, para wali, siapapun. Ya, orang yang kalian minta, kalian berdoa tadi selain Allah, tidak bisa menciptakan seekor lalat, loh, nggak bisa. Walaupun mungkin dia bersatu padu, walaupun dia mungkin gotong royong, ayo kita bikin buat lalat, seekor lalat. Ya, mungkin jangan katakan paling patung seekor lalat baru mungkin bisa. Tapi seekor lalat yang dalam arti kita kenal. Jangan kok mereka sanggup membuat seekor lalat, jikalau saja seekor lalat yang merebut sesuatu yang ada pada diri dia, la yastanqidhuhu minhu, dia nggak sanggup merebut seekor lalat yang sudah ngambil barang dia, mungkin makanan dia hinggap langsung terbang, dia nggak sanggup. Mungkin akan bantah, bisa pakai baygon. Nemen sudah ini, sudah tidak bisa lagi menggunakan akal sehatnya, ya enggak? Iya, namanya orang sudah ditutup hatinya sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Padahal Allah membuat perumahan yang seperti itu. Ya, munculnya baygon itu ya di masa kita dulu, di zaman Rasul tidak ada. Jangan kok kita dulu di masa tahun 87 aja pakai oler. Itu dulu kalau ingin ngusir pakai diang. Belum ada baygon, ya. Ini namanya orang itu pakai akal saja tidak siap. Maka Allah katakan dha'ufat talib wal matlub, alangkah lemahnya yang berdoa dan yang dimintai doa. Ya, jadi seperti itu. Bahkan pula disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Maka Allah lah pemilik doa yang sebenar-benarnya. Allah lah yang akan mengabulkan doa-doa hamba. Dan orang yang berdoa kepada selain Allah, maka tidak akan sanggup mengabulkannya sedikit pun, kecuali ya, melainkan apa? Orang yang berdoa minta kepada selain Allah, maka seperti apa? Orang yang membentangkan kedua tangan dia, kedua telapak tangannya dibentangkan. Sementara tangan dibuka ingin ngambil air. Bisa pun enggak kalau tangan dibentangkan mau ngambil air,
sementara dia ambil air pingin untuk dia sampaikan, dia minum ke mulut dia, maka dia akan mungkin sanggup. Sampai Allah demikian memberi perumpamaan orang-orang yang berdoa meminta selain Allah, tapi masih ngeyel aja. Bisa kok. La haula wala quwata illa billah. Bahkan ada, kalau ente tidak percaya orang-orang kita minta itu mati kawe dulu. La haula wala quwata illa billah. Mana mau ana mati dulu. Sampai begitu. Kita ini disuruh mati dulu katanya. Yang kita bantah mereka bahwa orang yang berdoa meminta kepada selain Allah itu bahwa tidak bisa mengkabulkan. Digambarkan oleh seperti tadi. Gak mah sanggup mereka bikin seekor lalat, gak sanggup mereka merebut seekor lalat yang merebut dari dia. Bahkan dia bagaikan orang yang membentangkan kedua telapak tangannya ingin ambil air mau diminum, gak sanggup. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, dan tidaklah seruan dan doa orang kafir kecuali di dalam kesesatan. Maka ini faedah ayat, sesungguhnya berdoa itu adalah ibadah dan wajib hanya untuk Allah semata. Ya, dan orang-orang yang kalian berdoa minta selain Allah nggak bisa memberi manfaat dari mereka sedikit pun, tidak bisa mengabulkan doa kalian sedikit pun. Maka perumpamaan seperti yang disebutkan tadi. Seperti apa? Orang berdiri di atas pinggir sumur untuk mencari air dengan tangannya, sementara tangannya terbuka pula, maka tidak akan mampu. Mujahid mengatakan yad'ul ma' bilisani wa yushiru ilaihi fala ya'tihi abada. Dia meminta air dengan lisannya, mengisyaratkan dia tidak akan mendapatkan apapun. Dan Ibnu Katsir menyebutkan yang seperti itu. Ya, maka ini yang perlu diperhatikan. Ingat bahwa di antara macam syirkun akbar dengan konsekuensi 4 itu berdoa meminta kepada selain Allah. Apakah itu para nabi, para rasul, para wali yang sudah mati atau yang mereka wallahu a'lam. Ya, itu yang pertama. Bersabar karena itu ada pembahasan. Waktu membatasi kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.